Bab 2, Konflik 2. Resolusi konflik. Desi Rinayanti Pelealu. B. Prinsip resolusi konflik. Resolusi konflik yang berhasil didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Inti dari konflik adalah energi emosional yang tinggi pada masing-masing pihak yang mempunyai perbedaan tujuan. 2. Inti dari manajemen konflik adalah meredakan energi emosional yang tinggi dan saling memahami perbedaan. 3. Penyelesaian konflik seringkali melibatkan negosiasi, penyelesaian masalah, untuk menghasilkan hasil yang saling memuaskan. 4. Kunci penyelesaian konflik yang efektif adalah kemampuan untuk a. Mendengarkan secara reflektif untuk saling memahami. b. Mempertahankan hubungan setiap saat. c. Bedakan posisi dan minat. d. Bekerja menuju penyelesaian berdasarkan pada motivasi kepentingan. Beberapa prinsip dari resolusi konflik adalah sebagai berikut. 1. Berpikir sebelum bertindak. Kecenderungan seseorang apabila ada dalam situasi konflik adalah segera bertindak. Untuk menyelesaikan konflik dengan sukses, adalah penting untuk berpikir sebelum bertindak. 2. Dengarkan secara aktif. Mendengarkan adalah bagian terpenting dari komunikasi. Mendengarkan secara aktif berarti tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dengan kata-kata, tetapi juga dengan apa yang dikatakan dengan intonasi dan bahasa tubuh. 3. Yakinkan proses yang berjalan secara adil. Proses penyelesaian konflik seringkali sama pentingnya dengan konflik itu sendiri. Penting untuk memastikan metode resolusi yang dipilih serta proses untuk memengaruhi metode tersebut adil bagi semua pihak. 4. Fokus pada masalahnya. Konflik bersifat sangat emosional. Ketika emosi tinggi, lebih mudah untuk mulai menyerang orang di sisi lain daripada menyelesaikan masalahnya. 5. Terima tanggung jawab. Setiap konflik mungkin memiliki beberapa sisi dan ada konflik tersebut menjadi tanggung jawab untuk semua orang. Berusaha menyalahkan pihak lain hanya menciptakan kebencian dan kemarahan dan memperunding konflik yang ada. 6. Gunakan komunikasi langsung. Hindari menyembunyikan keinginan Anda dengan membicarakan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang terjadi. C. Model resolusi konflik. Model kerja resolusi konflik adalah suatu proses yang terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap 1 kesadaran, awareness. Pada tahapan ini melibatkan kesadaran akan keadaan emosi yang negatif dalam suatu konflik, biasanya seperti a. Satu pihak berusaha untuk mempengaruhi pihak-pihak lain untuk mencapai keinginan atau kebutuhannya. b. Satu pihak mengambil sikap atau keputusan atas suatu masalah yang ditentang oleh satu pihak atau pihak lain. c. Salah satu pihak berusaha untuk menggunakan kekuasaan atau kendali atas tindakan atau perilaku lain. d. Umpan balik, di mana satu pihak memberikan umpan balik kepada yang lain dan umpan balik tersebut ditolak. e. Sanksi yang dijatuhkan, di mana salah satu pihak dengan sengaja merugikan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tahap 2 persiapan diri, self-preparation. Model resolusi konflik ini melibatkan persiapan dalam memutuskan hasil atau manfaat yang diinginkan dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Tahap ini dapat berlangsung cepat atau melibatkan waktu yang lama tergantung pada konteksnya. A. Pengendalian diri. Pertama-tama Anda perlu memiliki dan mengendalikan emosi diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kondisi emosional terjadi karena dikendalikan oleh tindakan atau perilaku orang lain. Pengendalian diri akan emosi akan membantu Anda untuk menyelesaikan konflik dengan sukses. b. Tentukan manfaat yang ingin diperoleh. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memiliki waktu untuk memutuskan manfaat yang ingin diperoleh dan merencanakan mengelola suatu konflik. Manfaat adalah apa yang ingin Anda capai dalam situasi tertentu. Roger Fisher dan William Ury membedakan antara posisi dan kepentingan dalam hal esensial yaitu untuk mengurangi konflik secara efektif sebagai berikut. 1. Posisi. Apa manfaat yang Anda inginkan dalam menyelesaikan perselisihan atau perbedaan dan menentukan solusi tertentu dalam penyelesaian perbedaan tersebut? 2. Kepentingan.
Apa yang menyebabkan Anda memutuskan solusi tertentu atas perselisihan tersebut? 3. Mengantisipasi hal yang terjadi. Pada langkah ini, Anda perlu mengantisipasi dan mempersiapkan posisi dan kepentingan dari pihak lawan. Tahap 3. Mengurangi konflik, conflict reduction. Tahap ketiga dari model ini adalah mengurangi konflik, di mana dalam tahap ini akan melibatkan pengurangan tingkat energi emosional, penyebaran emosi negatif, dan klarifikasi antar semua pihak untuk memahami perbedaan. Tahap 4. Negosiasi, negosiation. Negosiasi adalah suatu proses komunikasi di mana masing-masing pihak berusaha untuk saling mempengaruhi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan dari pihak lain. Langkah paling kritis dalam negosiasi adalah mengidentifikasi dan mengklarifikasi kepentingan. Komponen-komponen dari tahap negosiasi ini adalah A. Identifikasi posisi semua pihak. Kondisi ini akan melibatkan posisi awal semua pihak yang sedang menghadapi konflik. B. Tampung semua aspirasi kepentingan semua pihak. Langkah ini akan mengungkapkan kepentingan masing-masing pihak yang mendasari posisi awal mereka, yaitu alasan mengapa posisi tersebut dipegang. Anda dapat menampung aspirasi kepentingan para pihak yang sedang berkonflik dengan cara-cara berikut ini. 1. Berikan motivasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan umum, seperti alasan apa yang menyebabkan Anda memegang posisi itu? Petik 2. Menjadi pendengar yang baik. Langkah ini akan melibatkan perhatian Anda pada hal-hal yang ditekankan dan tidak ditekankan atau kata-kata unik yang digunakan seseorang yang sedang berselisih dan masalah-masalah spesifik yang muncul sehingga mengakibatkan seseorang berselisih. 3. Bertanya kepada orang lain yang mengetahui perselisihan dari pihak-pihak yang terkait. Contoh kasus. Setiap orang pasti memiliki gaya bekerja masing-masing. Beberapa orang lebih suka bekerja di dalam suatu kelompok, sementara ada pula yang lebih suka bekerja sendirian dan melakukan pekerjaan terbaiknya. Ada orang yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk bekerja, ada pula yang harus dituntun atau diberi arahan di setiap langkahnya. Adanya perbedaan gaya kerja tersebut kadang membuat adanya konflik dan juga membuat individu lain terhambat keharmonisannya dan pekerjaan timnya terganggu sehingga timbulnya miskomunikasi yang menghambat kinerja perusahaan. Pertanyaan atas kasus tersebut. Carilah inti dari kasus tersebut. Carilah solusi agar masalah tersebut teratasi. Buatlah kesimpulan dan saran atas konflik tersebut. Thank you.